Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau pergi ke depan, jangan lupa keluar malam. Dari bunyi sebutan salam nampaknya jemaah belum makan malam. Sekali lagi jawabnya yang serentak, doakan yang jawab salamnya paling kenceng, insya Allah keluar dari majelis ini yang hutang-hutangnya banyak, insya Allah cepat terlunaskan, amin. Dan yang jawab salamnya paling keras saya doakan, yang belum berjodoh insya Allah secepatnya menemukan jodoh, amin. Dan saya doakan yang jawab salamnya paling kenceng yang sudah berjodoh insya Allah tambah, amin ya rabbal amin. Ini ada keterusannya, maksudnya tambah rizkinya, tambah bisa suami, tambah berarti ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, dari jawab salamnya banyak hutangnya kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim ya Fattah ya 'Alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, hadratal ulama, hadratal asatidz, hadratal ustadzat wa jami' asy-syibab wa jami' al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimi para kiai, para asatidz, para ustadzah, para sesepuh, para aparatur pemerintah, ketua camat, ketua RT, RW, semuanya dan yang mewakilinya, khususnya ketua DKM Masjid Besar Al-Uswah, beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Haji Muhammad Hasan. Mohon maaf saya salah dalam pendengaran. Semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar, yang belum kawin, yang sudah kawin, yang belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tidaklah keluar dari majelis yang insyaallah penuh akan keberkahan ini, melainkan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat, Allah kabul semua hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini saya pribadi alhamdulillah ini sudah kedua kalinya Pak. Saya alhamdulillah diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim yang kedua kalinya dengan jamaah Masjid Al-Uswah. Yang pertama kalinya kurang lebih 3 bulan yang lalu Bapak Ibu pada halal bihalal di bulan Syawal 3 bulan yang lalu, alhamdulillah kami juga berkesempatan silaturahim di Masjid Al-Uswah. Dan alhamdulillahnya lagi di kesempatan yang mulia ini, di momen yang dimuliakan ini, dan di bulan yang diagunkan Allah ini, saya lagi-lagi diberikan nikmat yang sangat besar, lagi-lagi berjumpa dengan jemaah Masjid Al-Uswah. Ini tidak lain dan tidak bukan, ini bukan sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu. Ini adalah sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu alhamdulillah mungkin dari sore tadi dari berbagai momen, dari berbagai munasabah acara sudah terrealisasikan, sudah terlaksana. Dan alhamdulillah juga sudah membaca doa akhir tahun bersama-sama, dan memasuki maghrib tadi sudah membaca doa awal tahun bersama-sama. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa semuanya, mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis yang insya Allah penuh akan keberkahan ini, tahun kita yang lalu semua amal kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua catatan buruk dari kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita masuk di tahun baru Hijriah, di tahun 1448 ini kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu patuh dan taat kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi akan segala daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam besar Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaihi rahmatan akbar. Beliau pernah menyampaikan dalam salah satu makalahnya, man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina abwaban min at-tawfiq, wa man fataha ala nafsihi babaniyatin sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina abwaban min al-khidlan. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, mumpung kita masih ada di awal tanggal 1 Muharram, marilah kita tanam niat yang baik-baik Bapak Ibu. Untuk setahun ke depan ini kita mau dibawa kemana arah fisik badan kita ini Bapak Ibu? Mau dibawa ke taatan atau sebaliknya? Oleh karena itu maka ini adalah momen yang sangat pas sekali untuk kita menancapkan niat yang baik untuk kita dalam 1 tahun ke depan ini dan tahun-tahun berikutnya. Kita niatkan mulai malam ini untuk kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga niatkan agar kita dijauhkan dari segala hal-hal untuk melakukan hal-hal yang tidak membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, siapa yang membukakan satu pintu kebaikan dirinya, dia berniat semoga dunia, maka apa Allah balas untuknya Bapak Ibu, Allah balaskan kepadanya, Allah bukakan pintu kebaikan. Oleh sebab itu malam ini kita niatkan, kita hadirkan dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu niat yang betul-betul, niat ikhlas, niat murni lillahi ta'ala untuk tahun ke depan ini dan tahun berikutnya. Kita niatkan kehidupan kita sehari-harinya untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya Bapak Ibu, wa man fataha ala babaniyatin sayyi'atin Allahu alaihi sab'ina abwaban minal
bukakan 70 pintu keburukan untuknya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita niat dalam diri kita untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kemudian kita semua berkumpul pada malam hari ini di majelis yang insya Allah penuh akan keberkahan ini, tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah untuk merayakan daripada tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Pada tahun kemarin kita semua sama-sama berada di tahun 1447 Hijriah, dan alhamdulillah mulai malam ini kita semuanya Bapak Ibu sudah memasuki tahun Islam. Kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 Muharram. Alhamdulillah. Terus tujuan utamanya apa? Kita melaksanakan, kita merayakan momen-momen yang seperti ini, apa tujuannya Bapak Ibu? Maka tidak lain dan tidak bukan acara-acara atau perayaan yang setiap tahun berulang kali kita rayakan acara yang semacam ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yang pertama yaitu adalah untuk mengagungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bentuk daripada kita takwaan hati. Maka alhamdulillah acara yang kita laksanakan pada malam hari ini, majelis yang kita agendakan pada malam hari ini, kita sama-sama yakin 100% dan 1000% kita yakin majelis ini pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu berkumpul pada malam hari ini adalah satu untuk mengagungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini yang semestinya kita hadirkan Bapak Ibu, memperingati atau merayakan tahun baru Hijriah ini yang semestinya kita betul-betul rayakan. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, Masya Allah, ketika tahun baru Masehi kita tahu apa yang terjadi di kalangan kita, apa yang terjadi dengan anak muda kita, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita, Masya Allah, dengan bahagianya menyambut tahun baru Masehi. Tetapi alhamdulillah makin kesini tahun baru Islam tidak kalah meriah daripada tahun Masehi, dan ini yang harus kita hadirkan. Dan kalau bisa tahun baru Hijriah yang semacam ini kan kita meriahkan lebih meriah daripada orang-orang yang merayakan tahun baru Masehi. Karena apa? Karena tahun baru Hijriah inilah yang berkaitan langsung dengan kita Bapak Ibu. Kita tahu kita semuanya punya bulan Ramadan, itu kaitannya dengan tahun Hijriah, dengan kalender Hijriah. Atau anak-anak kita yang wanita, masa haidnya, masa nifasnya itu semuanya berkaitan dengan tahun Hijriah, tidak ada kaitannya dengan tahun Masehi. Kapan anak itu mulai dianggap balik, maka kaitannya dengan tahun Hijriah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus kenal dengan tahun-tahun Islam, dengan bulan-bulan Islam. Kita sama-sama tahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di sana juga Allah menciptakan berapa bulan Bapak Ibu? 12 bulan, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Itu harus kita tahu, dan wajib kita hafal Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita di rumah banyak yang keluar kepala Januari sampai Desember gimana mereka hafal. Coba nanti Bapak Ibu pulang di rumah, apakah akan selancar itu menghafal daripada bulan-bulan Hijriah, mulai daripada Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, terus sampai Dzulhijjah. Lagi apakah mereka mereka daripada bulan Hijriah? Maka alhamdulillah dengan kita merayakan pada hari ini, merayakan menyambut kedatangan tahun baru Islam ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk daripada pengagungan kita terhadap syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaallah kita bukan dari majelis ini, kita semuanya berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tujuan kita mengadakan acara yang semacam ini, tujuan yang pertama adalah mengagungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, tujuan yang kedua adalah apa? Acara semacam ini terus setiap tahun diulang-ulang kita rayakan, kita meriahkan. Apa tujuan keduanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah mengingatkan kita, bahwasanya waktu terus berjalan Bapak Ibu. Waktu terus berjalan. Alhamdulillah tahun kemarin kita berada pada 1447 Hijriah. Waktu berjalan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk di tahun 1448 Hijriah. Dalam arti tahun, umur, waktu selalu berjalan. Waktu semuanya umurnya semakin berkurang. Waktu terus berjalan dan umur kita semakin berkurang, terus berkurang. Mungkin ada yang 80 tahun jatahnya, ada yang 63 jatahnya, bahkan mungkin ada yang 40 jatahnya. Kita tidak tahu itu mati. Lantas apa yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu? Kita semuanya adalah manusia. Yang namanya manusia pasti akan mati. Lantas apa yang sudah kita persiapkan? Waktu terus berjalan, umur semakin berkurang. Amalan-amalan apa yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu? Kita pasti mati. Lantas amalan apa yang akan kita bawa ke dalam kubur? Amalan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sebab itu ulama mengatakan al-waktu ra'sul mal. Waktu itu Bapak Ibu, waktu itu untuk manusia itu bagaikan modal yang sangat besar. Kita tahu seseorang yang mempunyai duit, kalau mau menjadi pebisnis yang sukses, tentunya harus bisa mengatur waktu. Mau jadi pebisnis hebat, mau menjadi pejabat hebat, atau mau menjadi santri yang hebat, mau menjadi pelajar yang hebat, mau menjadi pedagang yang sukses, semuanya tidak keluar dari waktu. Sebagus mana dia mengatur waktu, maka kesuksesan akan mengiringi orang tersebut Bapak Ibu. Oleh sebab itu ulama mengatakan al-waktu ra'sul mal. Kehidupan waktu ini adalah modal utama kita dalam hidup Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia, maka waktu yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita mau menjadi sukses di akhirat, maka waktu kita selama di dunia kita gunakan untuk hal-hal yang baik Bapak Ibu. Itulah waktu. Kalau kita cuma hidup gak menentu, gak tentu arahnya, gak dimanage atau gak diatur waktunya sebaik mungkin, maka hidup kita sia-sia. Oleh sebab itu dijadikan adalah salah satu ini diajar salah satu Bapak untuk mendorong mungkin obrolan lainnya sesuatu yang kurang berfaedah. Tersebut menjawab rumah saya, kamu apa yang kamu mau, dengan satu syarat, kamu bisa membuat matahari. Kenapa? Karena tabiin tadi tidak ingin waktunya berlalu tanpa
waktu tersebut, sehingga temannya pun mau datang ke rumah mau ngobrol itu kalau ngobrol nggak ada faedahnya, tapi berhentikan dulu baru kamu bisa ngobrol dengan saya. Itu saking agungnya waktu, tidak mau membuang waktu dalam hal-hal yang tidak berfaedah Bapak Ibu. Saking agungnya waktu, banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan hal-hal yang berkaitan dengan waktu. Banyak kita perhatikan Allah bersumpah Tuhan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah bersumpah menggunakan waktu. Apa tandanya Bapak Ibu? Ulama menyebutkan ketika Allah bersumpah menggunakan sesuatu, maka itu adalah yadullu ala azamatil mutsabbi, maka itu menunjukkan akan agungnya, akan istimewanya apa yang Allah buat sumpah. Dalam Al-Quran Allah bersumpah menggunakan waktu, maka itu menunjukkan kalau waktu masanya waktu tersebut adalah hal yang tidak seharusnya kita buang, yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu terus berjalan, umur semakin berkurang, maka di umur yang sisa ini kita gunakan dengan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semuanya Bapak Ibu. Karena orang yang beruntung itu apa kata Nabi Bapak Ibu? Mau tahu siapa itu orang yang beruntung? Batasan, barometer, ukuran siapa orang yang disebut orang beruntung, siapa orang yang disebut orang yang mungkin nanti sudah dari jauh-jauh hari sudah menginformasikan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Dalam salah satu hadisnya Nabi katakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabih." Kata Nabi, dijelaskan kepada kita, orang itu bisa disebut orang yang beruntung adalah apabila orang tersebut yang hari sekarang, yang pada hari sekarang dia lebih baik daripada hari yang kemarin. Itulah orang yang beruntung. Pada bulan sekarang dia lebih baik dari bulan yang kemarin. Dialah orang yang beruntung kata baginda Nabi. Dan dialah orang yang beruntung adalah orang yang tahun di 100 dan 1448 ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya 1447. Dialah yang disebut orang beruntung kata baginda Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan Bapak Ibu, wa man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maqbul. Dan barang siapa yang tahun ini tahun 1448 Hijriah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, melempem saja ibadahnya cuma gitu-gitu aja, sedekahnya misalkan cuma segitu-gitu saja, nggak ada penambahan, maka dialah orang yang tertipu kata baginda Nabi. Masya Allah, hari sekarang misalkan ibadah hanya sebatas kewajiban saja, 5 waktu diambilnya yang wajib-wajib. Dan tahun kemarinnya juga dia sholatnya cuma yang wajib-wajib, tidak ada tambahan sholat sunnah, tahajud dan semacamnya. Maka orang yang semacam itu sudah baik, cuma nggak ada kemajuan. Oleh Nabi disebut orang yang merugi. Akan tetapi ini yang harus kita jauhi adalah golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga Bapak Ibu? Nabi melanjutkan, wa kana yawmuhu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Hati-hati dari golongan yang ketiga ini Bapak Ibu. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dialah orang yang dilaknat, dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai Bapak Ibu semuanya, tahun baru Hijriah ini, 1 tahun depan ini kita lebih buruk daripada tahun kemarin. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tahun ini, tahun baru ini, dan setahun ke depannya dan berikut tahunnya kita ini lebih maju dalam hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, kira-kira sampai sini jelas nggak Bu? Pak, jelas nggak Pak? Lanjut apa lanjut? Ini saya dikasih waktu berapa jam Pak? Sampai selesai. Alhamdulillah Pak, kuat sampai subuh Pak, sampai selesai nih Bu. Sampai
besok bos ya bro. Masya Allah, senyum ibu-ibu. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Kemudian Bapak, kita sama-sama tahu bulan Muharram adalah bulan mulia. Dalam Al-Quran Allah sebutkan minha arba'atun hurum, ada dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu adalah bulan-bulan pilihan, ada 4 bulan pilihan yang diagungkan disebut bulan hurum, bulan mulia. Di antaranya adalah bulan Muharram. Kata ulama, salatatun mutawaliyatun, ada 3 bulan diagungkan berturut-turut. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Dzulhijjah. Dan bulan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut adalah pilihan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sisa yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah kita berada di bulan Muharram. Kita sama-sama tahu bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan mulia, bulan agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Bapak Ibu, kenapa bulan Muharram menjadi bulan mulia, menjadi bulan agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, ini harus kita kaji, harus kita tahu, dan harus kita ajarkan juga ke keluarga kita, ke anak-anak kita, biar kenal dengan apa saja yang ada pada bulan Muharram. Ulama menyebutkan Bapak Ibu, bulan Muharram menjadi bulan mulia disebabkan di dalam bulan Muharram terjadi beberapa kejadian atau beberapa peristiwa besar dalam Islam. Kita tahu Nabi, kita tahu Rasul. Itu Bapak Ibu, hampir semua Nabi, hampir semua Rasul itu ada kaitannya dengan bulan Muharram. Oleh sebab itu, karena bulan Muharram ada keterkaitan erat dengan Nabi, dengan Rasul, maka bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang mulia. Nabi pertama, Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapak moyang kita semuanya Bapak Ibu. Karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Itu Bapak Ibu, Nabi Adam ketika Allah ciptakan, Nabi Adam Allah tempatkan di mana Bapak Ibu? Tempatkan di dalam surga. Betul nggak Bu? Nabi Adam ketika Allah diciptakan, Allah tempatkan di dalam surga. Merasa kesepian Nabi Adam di surga, Allah ciptakan siapa? Allah ciptakan Siti Hawa sebagai pasangan daripada bapak moyang kita Nabi Adam. Dan Allah sudah menjamin kepada Nabi Adam di dalam surga, hei Adam, hei Nabi Adam, kamu di dalam surga boleh menikmati apa saja yang ada dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, hei Nabi Adam, kamu mau sate, silahkan dalam surga ada sate. Hei Adam, kamu mau sebelah, silahkan nikmati sebelah dalam surga. Kamu mau rokok, kira-kira ada nggak Pak rokok dalam surga? Ada apa nggak ada? Ada, tapi apinya diambil ke neraka. Siap kira-kira Pak? Misalkan Masya Allah, ada orang masuk surga, pengen merokok. Pas mau merokok, koreknya nggak ada. Kata mereka itu koreknya ambil sebelah di neraka. Kira-kira Bapak jadi ngerokok apa buang rokoknya? Pasti buang rokok. Insyaallah. Lanjut lagi. Nabi Adam sudah dijamin oleh Allah, Allah bebaskan untuk semua penikmatan dan dalam surga. Allah sudah membebaskan Nabi Adam. Mau minum minuman apa saja Allah perbolehkan kepada Nabi Adam. Mau makan makanan yang paling enak di dalam surga juga sudah ready, sudah siap. Allah bebaskan, siap Nabi Adam kamu makan.
kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa larangan tersebut Bapak Ibu? Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Nabi Adam, hai Siti Hawa, apapun yang kamu mau dalam surga silahkan dinikmati, kata Allah. Tapi satu yang saya larang, kata Allah, jangan coba-coba kalian dekati yang saya larang ini. Apa yang Allah larang Bapak Ibu? Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang mendekati pohon khuldi. Tetapi Nabi Adam sama Siti Hawa Bapak Ibu waktu itu digoda oleh setan, diiming-imingi, dimasukin oleh setan. Akhirnya apa? Yang awalnya Allah melarang Nabi Adam untuk tidak memakan buah khuldi, Nabi Adam memakan buah khuldi, melanggar daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, yang sudah enak-enakan di surga, dengan hanya melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya Bapak Ibu? Memakan buah khuldi. Nabi Adam memperbuat satu kesalahan, langsung Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan ke muka bumi. Ini Nabi Adam hanya melakukan satu kesalahan, memakan buah khuldi, Allah keluarkan dari surga. Lantas bagaimana nasib kita Bapak Ibu yang setiap hari berbuat kesalahan malah pengen masuk? Nyambung gak kira-kira Bapak Ibu? Setiap hari berbuat kesalahan dan untuk beristighfar pun kadang-kadang lisan kita masih berat, seakan-akan kita gak ada dosa, seakan-akan kita gak bersalah. Bahkan setelah sholat pun gak sempat pikir, gak sempat mengingat Allah. Setelah salam, assalamualaikum, langsung ninggalin masjid, sibuk dengan HP, sibuk dengan ini, gak ingat Allah, gak menyempatkan 5 menit, 6 menit untuk berzikir. Sungguh rugi orang yang semacam itu Bapak Ibu. Masya Allah, setiap hari mata kita berdosa, mulut kita berdosa, kuping kita berdosa, darah penuh dengan karatan dosa, tapi pengen masuk surga. Masya Allah. Perhatikan Bapak moyang kita, Nabi Adam bayangkan, dengan hanya satu kesalahan, yaitu bermakan buah khuldi, Allah keluarkan dari surga Bapak Ibu. Satu kesalahan kita, Masya Allah. Berapa kesalahan? Saya mau tanya Bapak Ibu, punya dosa gak kita Bu? Gak ngaku kalau punya dosa. Setiap dari kita pasti berdosa. Yang maksud itu hanya nabi-nabi Bapak Ibu. Kita manusia biasa, manusia yang semacam apapun pasti tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu kita berada di awal tahun baru Hijriah, di 1 Muharram, kita berbanyak istighfar. Makanya oleh ulama ini bulan Muharram disebut bulan istighfar. Jelas Bapak Ibu? Kembali lagi ke cerita tadi. Setelah Nabi Adam melakukan satu kesalahan, akhirnya Nabi Adam sadar Bapak Ibu dengan kesalahan yang Nabi Adam berbuat, akhirnya menyesal. Kemudian Nabi Adam bersujud, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat tafsir, ulama tafsir menyebutkan Nabi Adam sujud kepada Allah selama 40 tahun Bapak Ibu. Sujud selama 40 tahun gara-gara hanya melakukan berapa dosa Bapak Ibu? Satu dosa. Makan buah Nabi Adam menyesal, sujud kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Berapa puluh tahun namanya Bapak Ibu? 40 tahun. Dan dalam sujudnya itu Bapak Ibu, Nabi Adam berdoa, beristighfar, di mana di dalam Al-Quran itu disebutkan doa tersebut. Apa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu disebut istighfarnya Nabi Adam. Jadi selama 40 tahun itu Bapak Ibu, Nabi Adam itu yang dibaca
istighfar Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diterima, mendapat 40 tahun bersujud istighfar kepada Allah, diterima taubatnya Nabi Adam. Dan kejadian itu terjadi di pada bulan Muharram tanggal 10 Asyura, yaitu pada 10 bulan Muharram. Maka itu disebut dengan istighfar Nabi Adam. Oleh sebab itu kata para ulama, bulan Muharram ini disebut dengan bulan istighfar. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Kemudian di situ juga ada istighfarnya Nabi Yunus, Bapak Ibu. Kenal Nabi Yunus, Pak? Bu? Kenalan di mana, Pak? Pernah ketemu? Masya Allah, Pak Yunus ya yang di depan. Kita juga kenal di situ juga, di sana juga ada yang namanya istighfarnya Nabi Yunus. Hafal Bapak Ibu istighfarnya Nabi Yunus? Masya Allah, ceritanya begini Bapak Ibu. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya pada waktu itu di negara Irak, berpuluh-puluh tahun lamanya Bapak Ibu. Tapi Masya Allah, kaumnya ini ketepatan kaum yang sangat bandel Bapak Ibu. Gak ada didakwahi oleh Nabi Yunus berlama-lama tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya, gak ada yang beriman. Gak ada yang mau percaya kepada Nabi Yunus, gak ada yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Yunus ini merasa kesal. Ini Masya Allah, ini kamu orang apa batu? Udah saya dakwahi, saya ajari begini begitu selama puluhan tahun lamanya, gak ada satu dari mereka dari kaumnya yang mau beriman. Akhirnya Nabi Yunus merasa kesal dalam hatinya. Akhirnya apa? Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, pergi melintasi samudra naik kapal. Tapi satu salahnya, yaitu Nabi Yunus keluar meninggalkan kaumnya tanpa ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Nabi kalau mau pergi meninggalkan kaumnya itu sudah ada agama dulu Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak jadi cerita Nabi Nuh, nanti insya Allah saya singgung juga. Nabi Nuh itu sebelum Allah turunkan adab kepada kaumnya, Nabi Nuh sudah diberi aba-aba dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk buat perahu untuk meninggalkan kaumnya. Nah ini beda Nabi Yunus, belum ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya karena kesal, marah, kaumnya gak mau beriman. Oleh Nabi Yunus ditinggalkan tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus pergi Bapak Ibu, perginya naik kapal karena waktu itu belum ada pesawat, nggak ada Bu. Nabi Yunus pergi naik apa Bapak Ibu? Naik perahu. Akhirnya setelah perahu berjalan Bapak Ibu, di tengah lautan perahunya mogok, perahunya mau tenggelam. Akhirnya sama kaptennya dicari siapa nih yang keroknya nih, kok tiba-tiba kapal ini bisa mogok di tengah lautan. Nggak seperti biasanya begini kata sang kapten. Dalam ceritanya seperti itu ditafsir. Akhirnya si kapten ini membuat undian, siapa nanti yang kena undian tersebut, dia yang akan dilempar ke lautan. Akhirnya singkat cerita, diundi 3 kali, undiannya itu berputar, 1 kali kena Yunus, pas diputar undiannya Bapak Ibu. Diputar yang kedua kali, Nabi Yunus lagi yang kena. Sampai yang ketiga kalinya undiannya itu diputar, lagi-lagi kena ke Nabi Yunus. Akhirnya kaptennya itu memberikan apa-apa agar Nabi Yunus dilemparkan ke tengah laut. Itu sudah skenario daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus dilempar di tengah lautan. Setelah dilempar ke lautan, Nabi Yunus ditelan oleh apa Bapak Ibu? Ditelan oleh ikan. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh ditelan oleh ikan
ikan paus besar, mungkin besar masjid Al-Uswa ini Bapak Ibu. Ditelan ikan besar, tapi kata Allah ikan ditelannya jangan dikunyah, telan saja langsung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dikunyah beda urusan, nanti rusak urusan. Jadi Allah memerintahkan ikan tersebut untuk menelan Nabi Nuh hidup-hidup untuk ditelan, nggak dikunyah. Jelas Bapak Ibu? Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus besar, dibawa ke dasar lautan. Makanya itu yang oleh Al-Quran disebut dengan tiga kegelapan. Satu kegelapan apa Bapak Ibu? Kegelapan di dalam lautan. Yang kedua kegelapan di tengah malam. Yang ketiga gelap di dalam perut ikan. Itu dalam Al-Quran diistilahkan dengan zulmatun salasa. Kegelapan yang tiga kegelapan ini kalau di Jawa disebut petang Bapak Ibu. Petang Bapak. Petang itu umpamanya gelap. Jelas Bapak Ibu. Karena berkumpul tiga kegelapan. Gelap tengahnya malam karena kejadian waktu itu di tengah malam. Terus yang kedua gelap di dasar lautan. Yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan. Akhirnya Bapak Ibu Nabi Yunus sadar dalam perut ikan. Beliau sadar Nabi Yunus, iya saya itu meninggalkan kau tanpa saya ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diatur dibuat skenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditelan ikan Nabi Yunus agar Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya. Maka oleh ulama tafsir Nabi Yunus dikatakan berada dalam perut ikan itu Bapak Ibu selama 40 hari. Maka selama 40 hari itu Nabi Yunus menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi Yunus di dalam perut ikan sujud istighfar kepada Allah, menyesal akan kesalahannya selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus baca doa. Apa doanya yang dibaca Nabi Yunus Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang kita kenal dengan istighfar Nabi Yunus. Jelas Bapak Ibu? Akhirnya ikan pausnya didoain dengan bacaan tadi Bapak Ibu. Akhirnya ikannya sakit perut. Ikannya sakit perut, tapi sakit perutnya di dasar lautan. Tak mungkin kan di dasar lautan ada apotek Bapak Ibu. Akhirnya ikannya bingung mau kemana nih. Akhirnya ikannya langsung naik ke permukaan air. Naik ke permukaan air, dimuntahkanlah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari dalam perut ikan dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, berkat daripada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadinya Bapak Ibu bertepatan pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Oleh sebab itu bulan Muharram menjadi bulan mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkaitan dengan Nabi. Kira-kira sampai sini jelas enggak Bu? Jelas Pak? Alhamdulillah. Masih ada waktu Bapak? Yang terakhir, 1 jam. Kemudian kita kenal Nabi Nuh. Ini cerita Nabi Nuh. Masya Allah, singkat cerita Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh itu Bapak Ibu Allah berikan umur panjang. Berapa umur Nabi Nuh Bapak Ibu? 950 tahun. Allah berikan Nabi Nuh umur panjang, yaitu beliau berumur 950 tahun. Dan Nabi Nuh ini Bapak Ibu berdakwah ratusan tahun, selama 990 tahun berdakwah kepada kaumnya. Itu yang masuk Islam, yang percaya kepada Allah cuma 80 orang Bapak Ibu. Bayangin, selama 950 tahun pengikutnya cuma berapa? 80 orang.
itu diperkirakan dalam 10 tahun yang masuk Islam cuma 1 orang. Bayangkan Bapak Ibu, misalkan mungkin ada kiai buka pondok pesantren yang masuk 10 tahun cuma 1 santri misalkan, kira-kira tutup apa buka itu pesantren? Atau mungkin ada panti asuhan buka, tapi yang masuk 10 tahun sekali cuma 1 anak yatim, kira-kira tutup apa buka? Atau misalkan MPG, oke MPG jadinya. Dengan MPG ini kan kami bahaya. Itu Bapak Ibu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Itu yang percaya, yang ikut kepada Nabi Nuh cuma 80 orang. Itu kalau dibagi 10 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikut cuma 1 orang. Makanya Nabi Nuh itu terpilih menjadi salah satu nabi pilihan ulul azmi. Kenapa beliau dipilih menjadi salah satu ulul azmi? Karena keuletan, kesabaran daripada Nabi Nuh. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun didakwahi, yang percaya ke Nabi Nuh yang ikut cuma 1 orang dalam 10 tahun, 20 tahun dapat 2 orang, 30 tahun 3 orang, 40 tahun 4 orang, dan seterusnya. Bayangkan. Tetapi dengan kesabaran, dengan keuletan Nabi Nuh tetap bersabar. Akhirnya apa? Singkat cerita, kaum-kaumnya yang tidak mau beriman terus menentang, bahkan menyakiti Nabi Nuh sampai melukai Nabi Nuh. Ini ada ancaman langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum Allah turunkan adab, Allah sudah memberi apa-apa kepada Nabi Nuh, Bapak Ibu. Kata Allah Ta'ala, hai Nabi Nuh, ini sebentar lagi kata Allah saya akan turunkan suatu azab, suatu siksaan yang sangat besar, yaitu apa? Banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Tetapi sebelum azab itu Allah turunkan, Bapak Ibu, Nabi Nuh sudah Allah perintahkan untuk membuat perahu. Nabi Nuh bingung, ya Allah, ini mau buat perahu, kayunya dari mana ya Allah? Allah jawab, ya kayunya kamu nanam dulu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh menanam pohon dulu. Coba mau buat kapal tapi kayunya suruh dinanam dulu. Berapa puluh tahun nunggu kayu baru ditanam sampai besar bisa dibuat jadi perahu, berapa puluhan tahun ditunggunya Bapak Ibu. Itu adalah kelebihan daripada Nabi Nuh. Penyabar, tetap walaupun hidupnya sedikit, tetap sabar, tetap berdakwah. Tetapi karena kaumnya menyakiti Nabi Nuh, sudah tidak beriman malah menyakiti, Allah turun tangan langsung. Allah akan turunkan adab. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Akhirnya apa? Nabi Nuh buat perahu. Kalau kita ibaratkan sekarang, Nabi Nuh buat perahu di depan masjid inilah. Enggak buat perahu bukan di ini di pantai, enggak. Nabi Nuh buat perahu di tengah-tengah kaumnya, di tengah rumah-rumah kaumnya. Akhirnya kaumnya yang tak beriman lewat, lihat Nabi Nuh memahat kayu buat kapal, ngatawain Nabi Nuh. Tuh kata orang kafir waktu itu, orang gila tuh buat kapal di daratan katanya. Akhirnya apa singkat cerita, setelah kapalnya jadi sudah siap, Allah perintahkan Nabi Nuh, ayo siapa yang beriman dari kaummu Nuh, ajak semuanya masuk. Setiap dari hewan yang berpasang-pasangan semuanya ajak masuk ke dalam kapalnya. Akhirnya apa singkat cerita, setelah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman kepada Nabi Nuh memasuki kapal tersebut, akhirnya apa? Allah turunkan azab berupa banjir bandang yang sangat besar. Tapi sebelum Nabi Nuh naik kapal, Bapak Ibu, di situ ada salah satu pelajaran penting buat kita, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh menoleh kanan kiri mencari anaknya. Siapa namanya anaknya, Bapak Ibu? Kan'an. Ini Kan'an nama anaknya Nabi Nuh. Ayahnya Nabi, anaknya kepala. Anaknya nggak beriman. Akhirnya pas Nabi Nuh naik kapal diperiksa, Pak Salatin bin Pak Selamat sudah naik? Dijawab sudah.
Saripin bin Saripin sudah naik, sudah disebut di absen. Siapa saja dari yang beriman disebut Nabi Nuh sudah naik semua apa belum? Akhirnya apa? Ditanya, Kan'an sudah naik apa belum? Anaknya dicari. Kan'an sudah naik apa belum? Kata kaumnya yang beriman dijawab, gak ada Nabi Nuh, Kan'an gak ada naik. Akhirnya apa? Nabi Nuh melihat anaknya bersembunyi di tepian. Nabi Nuh dalam Al-Quran dikatakan وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Nuh, Bapak Ibu, Masya Allah, Nabi kan tentunya gak ada orang tua sepijat apapun anaknya pasti sayang sama anak, betul gak Bu? Seburuk apapun anak kita, kalau kita orang tuanya, orang tua kandungnya, pasti sayangnya nggak ada batasannya, betul Bapak Ibu? Begitu punya Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh walaupun anaknya nggak beriman dicari sama Nabi Nuh, Bapak Ibu. Siapa nama anaknya? Kan ini pas mau berangkat perahunya dicari, hei Kan'an, kata Nabi Nuh dipanggil, Kan'an, hei anakku, ayo sini naik kapal biar kamu selamat, biar kamu gak sama-sama orang kafir akan kena azab nanti. Tapi apa jawaban anaknya, Bapak Ibu? Kan'an itu anaknya malah menjawab, qala sa'awi ila jabali yaksimuni minan ma'. Kata anaknya, kata si Kan'an malah menjawab, enggak Pak, saya enggak mau naik, udah berangkat aja sana kapalnya. Katakan Kan'an, saya ada tempat perlindungan lain. Kata Kan'an, qala sa'awi ila jabalin, saya mau naik ke atas gunung saja nanti Pak. Katakan Kan'an, kalau saya naik ke atas puncak gunung, saya disuruh akan selamat dari banjir. Jawaban anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Akan tetapi apa? Dalam Al-Quran juga disebutkan, qala la 'asimal yawm illa man rahima rabbi. Pada adab Allah berupa banjir diturunkan itu gak ada orang yang terselamatkan satupun kecuali yang Allah rahmati. Akhirnya apa? Fakana minal mughraqin. Anaknya Nabi Nuh kan gak mau naik bersama Nabi Nuh, gak mau naik beriman sambil nama-nama Nabi Nuh, walaupun anaknya Nabi ikut ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Itu Bapak Ibu terjadinya di bulan Muharram. Bulan Muharram bertepatan pada 10 Asyura pada tanggal 10 Muharram. Itulah peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Peristiwa Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, itu semuanya terjadi di bulan Muharram. Oleh sebab itu bulan Muharram menjadi bulan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru 3 nabi yang saya sampaikan. Kalau disebutkan semua nabi, sungguh siap Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan sirahnya satu-satu, ceritanya satu-satu, insya Allah sungguh ini baru selesai nantinya. Siap? Mungkin 3 saja yang saya sampaikan. Mungkin tahun depan insya Allah kalau mau tahu lanjutannya tahun depan insya Allah diundang lagi, betul Pak? Masya Allah, bukan promosi Pak, cuma bercanda aja. Tapi mudah-mudahan dari apa yang majelis kita adakan pada majelis malam hari ini, mudah-mudahan walaupun sebentar sedikit, insya Allah ini sudah kita yakin akan menurunkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Bapak Ibu, ini juga perlu kita hadirkan, mumpung ada kita semuanya ada di malam 1 Muharram. Kata ulama ada amalan-amalan khusus yang kalau kita amalkan maka kita akan ditingkatkan untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Di antaranya apa Bapak Ibu? Mulai malam hari ini ataupun besok ataupun selama bulan Muharram kita istiqomahkan membaca apa Bapak Ibu? Ayat kursi sebanyak berapa? 350. Setiap ayat kursi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga amalan kedua Bapak Ibu,
menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313, jangan kurang jangan lebih. Menulis mungkin walaupun sudah cukup, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan mimnya terbuka, haknya terbuka, jangan sampai tertutup. Ada lubangnya, mimnya berlubang, haknya berlubang. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313. Setelah ditulis, Bapak simpan itu jadikan jimat, letakkan di dalam dompetnya. Insya Allah tahun ini juga dan tahun berikutnya insya Allah kita semua akan terhindar dari mana bahaya Bapak Ibu. Itu mujarrab. Itu amalan daripada ulama yang diajarkan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kami juga sempat mengamalkan, kita tulis dan kita selipkan ini dompet-dompet kami sampai hari ini belum kami buka. Insyaallah. Dan begitu juga ada amalan lagi Bapak Ibu. Mumpung yang saya ingin saya hadirkan juga bertepatan pada malam 1 Muharram, dianjurkan kita meminum susu putih. Bapak, ibu-ibu yang hadir di sini sudah minum susu Bapak Ibu. Ini bukan sunnah. Ini adalah bentuk daripada ini ilmu sanadnya nyambung kepada salah satu ulama muhaddisul haramain, ulama ahli hadis besar di tanah Mekah wal Madinah Bapak Ibu, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengajarkan kepada kita semuanya ketika masuk pada tanggal 1 Muharram malam ini kita dianjurkan untuk meminum susu putih. Itu dalam Islam dikenal dengan fa'lul hasan atau dikenal dengan tafa'ul. Paham tafa'ul Bapak Ibu? Tafa'ul itu adalah membangun rasa optimis dalam diri kita atau mengharapkan hal-hal baik. Itu disebut tafa'ul. Maka dianjurkan oleh beliau kita meminum susu putih pada malam hari ini. Apa niatnya? Tafa'ul, dengan harapan, dengan niatan agar tahun Hijriyah tahun ini kita semua dijadikan hati kita bersih seperti susu putih, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari dengki, dijauhkan daripada tidak suka terhadap saudara-saudaranya. Pokoknya semua hal-hal yang baik, hal-hal semua yang buruk dijauhkan dari kita. Maka dianjurkan untuk meminum susu putih. Dan begitu juga tafa'ul, kita meminum susu putih dengan harapan baik, semoga rezeki kita semuanya itu murni seperti putih susu. Dalam artian rezeki kita, harta kita semuanya halal semuanya Bapak Ibu, tidak ada yang haram-haram. Itu adalah bentuk tafa'ul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Nabi kita mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu, Nabi itu sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senang, beliau suka dengan mengharap hal-hal baik. Mengharapkan hal-hal baik semacam itu dalam Islam disebut tafa'ul. Apa tafa'ul Bapak Ibu? Membangun rasa optimis, berharap hal yang baik datang kepada kita semuanya. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu, kalau di rumah sudah ada susu putih, tinggal nanti dimasak, diminum. Apa niatannya? Tafa'ul. Jelas Bapak Ibu. Yang belum punya, banyak di baru-baru ada susu Fresh and Flake boleh, Indomie boleh, tapi yang putih, jangan yang coklat Pak ya. Bahaya kalau yang coklat. Yang putih itu amalan dan penting kiranya untuk kita amalkan Bapak Ibu. Kita hadirkan di keluarga kita sampaikan, kita buat minum istri kita, anak kita ajarkan juga semuanya Bapak Ibu. Semuanya semakin banyak orang yang mengerjakan semacam itu, insya Allah bertanda Islam kedepannya akan semakin jaya. Insya Allah. Jelas Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kami tutup acara ini Bapak Ibu, mudah-mudahan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini menjadikan kita ada ini
kita semua menjadi hamba-hamba yang istiqomah Bapak Ibu. Kita diberikan kekuatan oleh Allah selalu dalam keadaan taat. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mungkin nanti ada tim dari kita, karena alhamdulillah saya di Batam orang baru Bapak Ibu, belum 1 tahun. Insya Allah bulan Agustus nanti Insya Allah baru genap 1 tahun Bapak Ibu. Saya pendatang dari Jawa Timur. Alhamdulillah sempat kuliah di Yaman, di Hadramaut Yaman, S1 di sana dulu Bapak Ibu sekitar 7 tahunan. Alhamdulillah, kenapa bisa sampai Batam? Singkat ceritanya, sebelum pas pulang dari Yaman dijodohkan, dan nggak tahunya yang dijodohkan mana orang Batam. Akhirnya dari ujung dunia Jawa Timur nyampe ujung dunia Barat, sampai Batam. Itu singkat ceritanya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah nyampe di Batam, kita membuat satu program kajian majelis yang semacam ini. Alhamdulillah. Jadi malam pertama kami dibina Bapak Ibu, besok malam insyaallah agenda majelis lainnya sampai hari Jumat depan insyaallah saya berada di sini Bapak Ibu. Agenda safari dakwah di bulan Muharram insyaallah. Mungkin dari kita nanti ini akan ada yang menjalankan infak untuk infak fisabilillah, istilahnya begitu Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu berkenan untuk melancarkan daripada program dakwah kami, insyaallah bisa juga membantu. Kami minta dari tim kami untuk sebelum kami tutup dengan doa sambil kami bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 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 wasallam. Jazakumullah khairal jazaa wa hafazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri majelis ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan niatan tidak reda tidak bukan. Mudah-mudahan dengan kita sebelum bubar dari majelis ini, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan semuanya Bapak Ibu. Ajak kita semua dikabulkan, amin. Dan semua yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya banyak hutang insya Allah bubar dari majelis ini Allah kasih jalan untuk cepat bisa melunasi hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرا حمدا لاهين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد الذي صلى الله عليه وعلى خير الوالدين. اللهم يا عظيم السلطان يا بديع الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع اللطام يا رفيع اللطف يا جليل السن يا حليما لا يأجل يا كريما لا يبخل صلي على سيدنا محمد وارض عن صحابته اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت انت بذلك اهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا قوي كل فكير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج من البيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعلمك التي لا تنام واقرفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واولادنا وطلبتنا وطالباتنا من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلمين بلغة سيد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر امورنا كلها ولا تقصر علينا. اللهم يا محول الاحوال حولنا الى احسن الحال وعافنا من اهوال اهل الضلال وفقر الجهال. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا مخرجا ولا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, telah kita simak bersama tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi pengingat dan bekal bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami